Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketakwaan itu akan menjadikan kita orang yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan dengan ketakwaan itu kita memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menambah, menjaga, memelihara, bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para bapak miwah ibu anu sami-sami rawuh, orang dua bahasa pangantenannya, bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Upami ninggal kana pangolem ti panitia, kampelan orang dina ieu saate dina raraga silaturahmi keluarga besar Masjid Al-Falah. Sim kuring moal ngabahas ngeunaan silaturahmi margi sim kuring husnudon jamaah sadayana parantos uninga. Naon silaturahmi teh Bu? Sim kuring moal dibahas. Da sim kuring yakin Bapak Ibu sadayana parantos uninga hartosna silaturahmi. Naon silaturahmi teh Bu? Pak? Sim kuring moal ngabahas silaturahmina mah moal. Itu. Naon silaturahmi teh? Sok anu leres tiasa uih ti payun lah. Silaturahmi itu sering kita gunakan angot nalika sasih Ramadan sumping sasih Sawal. Kan begitu papangat teh aduh hapunten teh acan silaturahmi bari ngasongkeun panangan. Berarti didinya silaturahmi dihartoskeun sasalaman. Atanapi langsung tebih aduh hapunten teh acan silaturahmi ka bumi cenah. Berarti silaturahmi didinya hartosna nganjang mengunjungi. Gitu. Tah cikan silaturahmi anu saleresna teh jiga kumaha ieu teh. Asim kuring mah moal ngabahas eta da tos pada aruninga nya banyak. Jadi naon silaturahmi teh? Kumpul. Kumpul. Sasalaman dina bahasa Arab kalimatna musafaha, mengunjungi, nganjang dina bahasa Arab ziarah. Gitu. Kumpul berjamaah. Gitu. Jadi silaturahmi teh naon atuh? Silat. Naon silat? Nyambung rahim. Ya, jadi
silaturahmi itu adalah isalu ma'am kana minal khairi wa dafu ma'am kana minasyari bihasbi tokoh. Isalu ma'am kana minal khairi, menyambungkan kebaikan, wa dafu ma'am kana minasyari, dan menghalang, menolak berbagai macam keburukan, kejahatan, bihasbi tokoh, sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi bila mana aya dua jalmi patarema panangan sasalaman nyebatkeun silaturahmi, padahal dua orang tersebut itu bukan mahramnya, maka hakikatnya itu bukan silaturahmi. Karena tidak boleh seseorang yang bukan mahram itu kan bersentuhan kulit. Tapi paribahasana silaturahmi. Dan tidak sedikit ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Arab digunakan dalam keseharian kita bukan pada tempatnya. Ihwatu iman rahimakumullah, tema kanggo wengi ayeuna ieu teh dibacana naon, Pak? Gaplehnya. Gapleh bisa. Bae bisa kawan gitu. Jadi al-ghaflatu, gaflah. Bahkan kecapieu tos jadi bahasa urang. Cenah pagawean teh meni gaplah gitu. Ya. Jadi gaplah itu apa? Upami ninggal kana kitab At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani, al-ghaflatu mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi. Goplah itu adalah mutaba'atun nafsi, ketika jiwa mengikuti ala ma tashtahihi, segala sesuatu yang diinginkannya. Jadi nalika orang nuturkeun kahayang hawa nafsu, maka pada saat itu kita sedang melakukan goflah. Anu sok ditarjamah kana basa orang lalai. Jadi di saat seseorang mengikuti segala keinginan hawa nafsunya, maka pada saat itu orang tersebut sedang dihinggapi gaflah. Dan gaflah ini adalah salah satu di antara amradul qulub, salah satu di antara penyakit-penyakit hati. Kita semua sudah tahu bahwa Rasul mengatakan ala inapil jasadi mudghah, bahwa di dalam tubuh ini ada sekepal daging. Jika seandainya sekepal daging itu beres, maka seluruh tubuhnya itu akan sehat, akan beres. Tapi bila mana sekepal daging ini bermasalah, rusak, maka akan berakibat kepada seluruh anggota tubuhnya. Dan menariknya, ketika seseorang dihinggapi penyakit batin atau penyakit hati, itu jarang orang yang menyadarinya. Benten sarang nyeri waos, benten sarang naon gitu panas tiris, langsung angkat ke dokter, langsung konsultasi. Tapi bila mana seseorang dihinggapi penyakit hati, derteh aya nu ngawartosan kan ngadon naon? Ngadon ambek di wartosan teh. Lamun angkat ka pangosan, susah dia termasuk nyindiran wae cenah gitu. Ya. Berarti dia sedang sakit, ada orang yang mengingatkan, harusnya bersyukur, harusnya berterima kasih, tapi ketika diingatkan justru malah malik ngewa. Nah, gaflah ini adalah salah satu di antara penyakit hati yang boleh jadi mungkin pada satu waktu kita pernah dihinggapi penyakit ini. Jadi nganter nuturkeun kana kahayang nafsu tah didinya eta teh gaflah. Orang tinggal naon wae bentuk gaflah teh. Anu mungkin boleh jadi satu saat kita pun pernah dihinggapi penyakit ini. Mudah-mudahan mah henteu kronis gitu.
Madhahirul ghaflati waswaruha, bentuk-bentuk ghaflah. Jadi macam-macam ghaflah, macam-macam perbuatan yang lalai itu apa? Anu kahiji al-ghaflatu an ayatillah, ghaflah dari ayat-ayat Allah, lalai dari ayat-ayat Allah. Dalilnya Quran surat Yunus ayat ke-92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika, kami selamatkan kamu, bi badanika, badanmu. Upami ditinggal dina Quran ayat 1 acana ieu nuju ngabahas ngeunaan Firaun nalika ngudag-ngudag Nabi Musa. Tadi ayat ke-92 Allah mengatakan fal yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar supaya keberadaanmu itu menjadi ayah, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Akan tetapi wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, akan tetapi justru kebanyakan orang-orang itu an ayatina, dari ayat-ayat kami, laghafilun, sungguh mereka itu lalai. Orang uninga tuk dikadanget ayeuna teu acan aya jalmi anu wantun mengikrarkan bahwa aku adalah Tuhan. Firaun itu kan dengan terang-terang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dengan berbagai macam kekuasaannya, dengan beribu-ribu pasukannya, dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya itu tetap di hadapan Allah itu sangat kecil. Jadi setingkat Firaun wae ku Allah mah teu aya nanaonan, dikelalapkeun eleh ku cai gitu. Tapi anehnya Allah mengatakan tidak sedikit atau banyak orang yang lalai dari peringatan ini. Seseorang memiliki kekuasaan, memiliki banyak bawahan, memiliki harta yang banyak, tapi itu semua tidaklah berarti jika pada saat yang bersamaan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu kan ada dua. Ada ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu berupa alam semesta ini. Kemudian ayat qauliyah itu berupa Quran. Poin yang pertama, al-ghaflatu an ayatillah, lalai dari ayat-ayat Allah. Artinya boleh jadi ada orang yang ketika membaca ayat Allah, ketika membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Simkuring bade tumaros ka Bapak Ibu sadayana. Nembe salat Isya naon anu dibaca? Surat naon? Nu berjamaah di masjid mana we kan gitu. Emot teu imam nembe maca surat naon? Atanapi anu munfarid nembe maca surat naon? Ibu bapak nalika salat munfarid. Cimkuring moal naraskeun salat subuh, imah salat nu nembe we eta nu haneut keneh salat Isya. Name ibu ngaos surat naon, Bu? Ya. Lah? Surat Az-Zumar. Anu neme berjamaah di dia.
Ada kalanya kita sendiri pun ketika sholat sendiri, kita lupa dengan apa yang kita baca. Atau yang kedua, ketika Bapak Ibu sholat, dari sekian bacaan, Bapak Ibu sadayana ngartos teu kanang dibaca. Minimal apalkan hartosna. Lah setengah. Tos sabaraha kali salat Pak? Tos selami. Kemudian sudah puluhan tahun sholat, artinya ratusan atau mungkin ribuan kali sholat. Tapi pertanyaannya adalah, ada gak keinginan di dalam hati untuk bisa memahami bacaan-bacaan sholat, dimulai dari takbir hingga salam? Tapi bila mana tidak ada keinginan untuk itu, artinya kita lalai. Kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita, tapi kita tidak memiliki keinginan. Kita tidak ada ikhtiar usaha. Tenang Pak, da Allah mah tidak akan menilai hasil. Nya cenah Pak Ustaz, da abdi ge atos niat mah ti kapungkur. Ngan niat wungkul. Gitu. Ya. Ada gak dibarengi dengan ikhtiar? Malaikat ge apaleun, cenah si ipulan mah kan itu niat hungkul, abdi ge masihan pahala teh bade niat teh hungkul. Jadi niat bade masihan pahala teu dicatat gitu. Nah, da apal ngan saukur niat. Ya. Di al-ghaflatu an ayatilah, lalai dari ayat-ayat Allah. Jadi dalam keseharian kita nya eta we lah itu salat urang. Sudah sejauh mana kita paham dengan gerakannya? Sudah sejauh mana kita tahu akan dalil-dalilnya? Nah, ngangkat panangan teh ka dieu sejajar dengan pundak. Nah, henteu dihandap, nah henteu ka dieu. Gitu. Bila mana suatu saat nanti ada orang yang bertanya, nah cenah Bapak mah salat teh atahiyatna curugna diutek-utek. So. Naon jawaban Bapak Ibu sadayana? Naon Bu? Kumaha walaranana? Kelar? Ya. Jadi hari ini kita ingin memuhasabah. Jadi sanes ka Bapak Ibu sadayana asas nama ieu mah kasim kuring. Jadi ghaflah. Kita abai, kita lalai dari sesuatu yang padahal itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Tasnya, margi makalahna lumayan ya teh. Anu kadua, al-ghaflatu an ibadatillah. Ghaflah, lalai dari beribadah kepada Allah. Dalilnya Quran surat Ghafir atau Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di ayat ini Allah sudah menghabarkan bahwa ketika kita berdoa memohon kepada Allah, maka jaminan dari Allah itu pasti akan dikabulkan. Cuman patarosanana ari urang uninga henteu bentuk ijabah doa ti Allah. Ari bentuk ijabah doa ti aya sabaraha tilu, Bu? Hah? Tilu, naon wae nu kahiji? Nu langsung ditunda terus
Atau pertanyaan begini, ibu setiap selesai sholat itu kan suka berzikir kemudian berdoa. Tah doa anu dibaca eta karaos henteu diijabah ku Allah. Atau hanya sekadar membaca saja. Ada tos kebiasaan reng sedikir reng seueur teh macana doa ieu weh kan gitu. Tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca, kemudian tidak merasakan bentuk ijabah doa dari Allah itu. Ari ibu teh maca atanapi disada. Itu. Jadi paham tidak? Allah terus ngadugikeun, Bu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Gitu. Jadi lamun ayeuna urang ngadoa tapi ngarasa asa teu diijabah, berarti kita tidak mengerti. Bukan salah Allah, tapi kita tidak mengerti. Boleh jadi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita tidak mengerti bentuk ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada doa yang tidak diijabah. Artinya seluruh doa itu akan dikabulkan. Bahkan dalam satu riwayat Rasul mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa, maka Allah itu murka, Allah itu marah kepada dirinya. Bapak upami unggal dinten disuhungkeunan artos ku bojo atoh binga. Asli bae teh. Atau lah ya majikanana nih. Bapak setiap hari diminta uang oleh ibu, padahal sudah diberi jatah sabulaneun tah mah sabulaneun sakitu. Tapi esok harinya lantas kemudian bapak hayong anu cikan upami ibu nyuhunkeun kitu ka bapak, bapak atoh henteu? Kan atosnya tidak dengan Allah. Tidak dengan Allah. Allah itu justru ketika tidak diminta, Allah itu marah. Jadi lamun urang ayeuna tara ngadua ka Allah, Allah itu nah cenah si bulan ieu gitu. Jelema ieu tara minta ka kami, Allah itu marah. Gitu. Bentuk ijabah doa dari Allah itu Bapak Ibu sadayana ada 3. Tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan. Yang pertama adalah an yu'ajjilahu, disegerakan. Artinya apa yang diminta, apa yang dipanjatkan itu kemudian Allah kabulkan pada saat itu sesuai dengan keinginan kita. Ibu nyuhungkeun A, bapak nyuhungkeun B, der teh enjing pageto ku Allah langsung dipasihkeun. Asa deket sareng Allah teh asa karasa ijabah doana ti Allah. Tapi ada bentuk ijabah yang kedua, an yudakhirahu fil akhirah. Allah simpan, Allah tabungkan nanti di akhirat. Nah, da di dunia mah teu can perlu jang anjeun teh. Tak ada kalanya ketika bentuk ijabah yang kedua tidak sedikit orang yang tidak paham. Meminta A, tapi ku Allah teh asa teu dipasihan. Padahal Allah sudah punya rencana yang lain. Nanti kamu butuh di akhirat. Dan yang ketiga adalah Allah palingkan dari berbagai macam musibah. Ka Allah teh nyuhungkeun naon kitu harta, nyuhungkeun kakayaan. Dari teh ku Allah dipasihana sehat wae. Kahujanan kan nagen we gitu. Pilih mana Pak? Sehat seueur artos atanapi tegaduh artos geringan wae. Ya. Nah, ada kalanya kita tidak memiliki harta, tapi karaos teu nalika nganggo masker. Ya.
Terus anu kantos di oksigen. Per hari oksigen yang dibutuhkan oleh manusia itu ribuan liter. Sementara ayeuna oksigen nu alit wae kan pangaosna kirang langkung sekitar 30.000-nya. Jadi mun diartoskeun dinominalkeun sabaraha juta orang kedah meser oksigen unggal dinten. Nah, ini bentuk ijabah dua dari Allah. Jadi 3. Pertama, disegerakan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, Allah tabung nanti di akhirat. Dan yang ketiga, Allah palingkan dari berbagai macam musibah. Pokoknya sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Cuman ayat syaratna, ketika kita meminta berdoa kepada Allah, maka Allah itu tidak akan mengijabah dari qalbin lahin, dari hati yang lalai. Artinya dia tidak paham apa yang diminta, dia tidak mengerti apa yang disampaikan. Kan ulah we ngadua ka ya Allah, da Allah malangkung uning ka perieugeun Nabi. Tos gitu. Ya, tidak seperti itu. Harus jelas mengadang proposal teh, makanya kedah jelas proposal teh kebutuhan kita itu apa. Sampaikan kepada Allah. Tidak bisa dengan bahasa Arab, gunakan bahasa kita karena Allah itu Maha Pemilik bahasa. Tadi Bapak Ibu sadayana angkat ti bumina sewang-sewangan ka dieu anu nganggo kendaraan ngaos heula doa henteu. Ngaos doa heula henteu ka dieu naik kendaraan teh. Naon doana? So, atan napi anu pangtebihna tah nu dipayun teu nganggo kendaraan. Begitu kaluar ti bumi ngaos doa henteu? Baca heula henteu bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya. Jadi ada kalanya kita lalai karena sudah menjadi kebiasaan, kita lupa. Mentang-mentang geus jago kana motor, hilap ngadoa. Gitu belanjang weh langsung itu. Padahal Rasul memberikan contoh ada doa yang harus dibaca. Gitu. Ketika keluar dari rumah kemanapun itu baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang keluar dari rumahnya membaca doa itu hudita wa kufita. Orang tersebut mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, kufita akan dicukupkan rezekinya. Tapi ada kalanya kita lupa, kita lalai dari membaca doa itu. Nya ieu mah introspeksi we kan itu kanggo nyalira kan gitu. Sakapeung mah kan gitu, teu salam-salam acan kanu di bumi teh gitu. Leos we kan gitu. Nah, saking kudawamna gitu kebiasaan gitu ya. Nu katilu al-ghaflatu anil aduwi. Ghaflah, lalai dari musuh. Musuh yang mana? Kita punya musuh yang abadi. Dari manusia pertama hingga nanti akhir zaman, musuhnya itu sama, yaitu iblis. Di Quran surat Al-A'raf ayat 16 hingga ayat 17 ini adalah ikrar dari iblis. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ikrar, Bapak Ibu sadayana. Iblis itu adalah musuh kita. Di ayat yang lain itu, fala tattabi'u, jangan kau ikuti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu, setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Allah tos ngainformasikeun bahwa iblis nyarita saperti kieu.
karena engkau sudah menghukumku, sudah memvonis bahwa aku ini tersesat, maka aku akan mengajak hamba-hambamu, aku akan terus mengintai, aku akan terus menggoda mereka agar supaya mereka luput, agar supaya mereka tersimpangkan dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum. Iblis kemudian menyampaikan rencananya. Tsumma la'atiyannahum min baini aidin. Kemudian aku akan mendatangi mereka, akan mendatangi orang-orang itu min baini aidihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan orang-orang itu dari antara orang-orang yang bersyukur. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas nguningakeun anu dimaksud la'atiyannahum min baini aidihim. Iblis akan mendatangi, akan menggoda manusia dari arah depan, itu adalah usyakkikuhum fil akhirah, akan menjadikan manusia itu ragu akan adanya disebutna naon, menjajakkan dagangannya itu naon namina, kan kapungkun mah kasarnya gitu, kadieunakeun kumaha ayeuna. Nah, STW. Setelah STW kemudian berubah menjadi PSK, kan penjual, kan ari jualan mah itu bebas gitu ya. Jadi penghalusan bahasa padahal maksudnya eta keneh, tapi dengan cara seperti itu seolah-olah da ieu mah abi mah ical galeuh atuh gitu. Penghalusan bahasa. Ushi lahumul ma'asi, aku akan hiasi segala bentuk kemaksiatan. Itu adalah janji iblis. Kemudian yang keempat, al-ghaflatu anil maut, lalai dari kematian. Bapak Ibu sadayana, upami DKN masjid ngumumkeun, Bapak Ibu sadayana kumargi orang teh teu acan gaduh pasaran, teu acan gaduh kanggo alat kanggo mula sarajana tempat ngaibakan, hayu urang udunan. Kumaha sambutan jamaah? Siap. Begitu pasaran jadi, begitu alat pemandian itu selesai, sor DKM teh Bapak Ibu sadayana sanu bade pangpayuna. Ya. Sehingga Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, ayyuhan nas, wahai orang-orang, ka'annal mauta ila ghairina kutiba, seolah-olah kematian itu hanya Allah tetapkan untuk orang lain saja. Di rasaan nurek maut teh batur weh hungkul, urang mah moal gitu. Padahal hingga saat ini kita tidak pernah ada yang tahu. Boleh jadi Ramadan tahun ini kita pun tidak bertemu. Boleh jadi hari ini, malam ini, atau besok atau lusa, ibu-ibu langkung tipayun tibatan simkuring. Ya, bade bapak-bapak heula atau nabi ibu-ibu heula simkuring mah ridho. Kumaha Bu, Pak? Bade bapak-bapak heula, ibu-ibu heula, ieu teh. Kan tidak ada yang mau kan gitu. Wios atuh sadayana alimah wios abi tipayun, kan pangkeureun bapak ibu. Ya. Jadi lalai dari kematian, seolah-olah yang akan meninggal itu adalah orang lain. Upami ngaos kitab Tanbihul Mugtarin, simkuring ngaos Bapak Ibu sadayana, kumaha orang-orang terdahulu ketika ada orang yang meninggal itu mereka tidak bisa makan. Mereka tidak bisa minum, mereka itu tidak bisa tidur. Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada minuman, bukan karena kasurnya tidak ada. Akan tetapi mereka memikirkan, nasib saya nanti bagaimana.
Bapak, Ibu sadayana upami takziah kan masih keneh tiasa seseriannya. Ada kalanya ketika kita hadir di orang yang meninggal takziah itu, ada kalanya kita masih keneh bisa tertawa. Nyaritakeun ka ditu ka dieu begitu. Orang-orang terdahulu itu ketika ada saudaranya yang meninggal, mereka itu diam. Tidak ada yang berani berkata-kata. Ketika pulang ke rumah, mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Memikirkan nasib saya seperti apa. Karena besok lusa, malaikat, petugas Allah itu tidak pernah lalai. Ngan orang, anu sok lalai teh. Gitu. Rarasaan, banyak kasus, banyak peristiwa. Keur ngariung, juga aya menuju istirahat badminton ya, karena badminton nanya kan gitu mangga ya tamahin itu menuju istirahat badminton gelepak anu sasapedahan tesakeun dikannya gitu menuju ngagoes golepak kan gitu mata tong sasapedahan gitu alghaflatu anil maut. Jadi bentuk gaflah, bentuk kelalaian orang itu adalah dari kematian. Sementara petugas Allah itu tidak pernah lalai. Idza jaa ajaluhum fala yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah tiba, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak bisa minta diakhirkan, tidak bisa minta ditangguhkan. Quran wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi tong bobora ahmah urang Bapak Ibu sadayana, setingkat sahabat pun ketika berbicara masalah kematian mereka pun tidak suka. Di salah satu hadis Rasul mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu ingin berjumpa dengannya. Sebaliknya, waman kariha liqa Allah, dan barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak mau, enggan untuk berjumpa dengan dirinya. Ketika mendapati ucapan ini, para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami ini tidak suka, kami ini tidak senang dengan kematian. Jadi setingkat sahabat wae oge sami berbicara tentang kematian mah itu alim. Jadi sok weh mangga teh payun, mangga weh teh payun kan gitu. Kemudian Nabi menjelaskan, bukan itu. Yang dimaksud dengan barang siapa yang suka ingin berjumpa dengan Allah, maksudnya ketika sakaratul maut itu akan ditampakkan nasibnya nanti di akhirat. Jika pada saat sakaratul maut itu kemudian dia ingin, berarti dijamin ia akan masuk surga. Sebaliknya, ketika sakaratul maut itu kemudian Allah tampakkan tempatnya yang tidak baik, maka orang ini tidak mau, maka berarti orang ini celaka. Gitu. Nu kalima Bapak Ibu sadayana, al-ghaflatu anid daril akhirah, lalai dari negeri akhirat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Jadi nu tadi teh ya jongjon ngurus dunia. Akhirat dipopohokeun. Lajeng Bapak Ibu sadayana, halaman kedua. Orang singkat teh kan gitu. Makhatirul ghaflati wa adraruha. Bahaya-bahaya dari lalai. Dampak-dampak buruk atau dampak negatif dari ghaflah. Anu kahiji, al-ghaflatu tariqun ilal halaki wad damari.
Ghaflah itu menjadi jalan, sarana ilal halaki, menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Dalilna Quran surat Al-A'raf ayat 135 yang 136. Falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu idahum yangkusun. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Jadi nalika kenging musibah ujian ti Allah, ngadua ka Allah. Tapi begitu ujiannya diangkat, musibahnya itu diangkat, kemudian ia malah kembali kafir, kembali kufur. Fangtaqomna minhum, maka ketika ia mengingkarinya, kami hukum mereka. Fa'agraqnahum, kemudian kami tenggelamkan mereka fil yami, di lautan. Jadi ia nyambung sareng kisah anu tadi tentang Fir'aun. Jadi ketika Allah tibakan berbagai macam musibah, berbagai macam ujian, ngadoakan Nabi Musa teh, atuh Musa ngadoa ka pangeran anjeun gitu. Sangkan dieureunkeun ieu bencana teh, lamun ke eureun gitu kami rek iman. Sok Bani Israel rek bebas. Tapi begitu bencananya diangkat, mereka ingkar. Maka fangtaqomna, kami binasakan, kami hancurkan. Anu kedua, al-ghaflatu sababun fil hirmani wal khusrani. Ghaflah menjadi penyebab al-hirmani wal khusrani, menjadi penyebab kebinasaan, wal khusrani, dan kerugian. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama, sungguh kami telah siapkan isi dari neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Yang menjadi penyebabnya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati akan tetapi hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Hatinya itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka memiliki mata akan tetapi matanya tidak mampu menangkap tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Walahum adanul la yasma'una biha, mereka memiliki telinga akan tetapi telinganya tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, tidak bisa mendengar kebaikan-kebaikan. Ulaika kal an'am, mereka itulah taubahnya seperti binatang. Balhum adallu, bahkan mereka jauh lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka orang-orang yang lalai. Jadi patarosanana urang gaduh hate, urang gaduh soca, urang gaduh pangdangu, eta digunakeun kangge naon. Jika seandainya kita lalai dari mempergunakan sebagaimana mestinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berarti siap-siaplah kita menjadi salah satu di antara calon penghuni neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Anu katilu, al-ghaflatu sababun fil hasrati wan nadamah. Ghaflah, lalai itu menjadi penyebab al-hasrati wan nadamah, penyesalan. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Fa idzah ya syahisatun absarul ladina kafaru, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Lalu mereka berkata, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada. Duhai kecelakaan bagi kami, sungguh kami lalai dalam hal ini. Jadi kaduhung mah tara ti payun, kaduhung mah ti pangker. Osok kaduhung ti payun upami nuntun sapi. Nuntun sapi mah kaduhung ti payun. Nah, bakal disuruduk gitu. Nah, orang-orang kafir itu mereka mengatakan ya wailana,
qad kunna fi ghaflatin min hada, kecelakaan bagi kami, sungguh kami telah lalai dari hal ini. Kemudian yang keempat, al-ghaflatu sababun fi tasalluti syaitani alal insani wa igwaihi. Ghaflah itu menjadi penyebab fi tasalluti syaitan, berkuasanya setan alal insani, untuk manusia, wa igwaihi, dan untuk menyesatkannya. Jadi lamun orang ayeuna terkena penyakit ghaflah, maka setan itu dengan leluasa akan menggelincirkan kita. Aya salah sayos kitab judulna Talbisu Iblis, propaganda tipu daya iblis. Upami dibaca didinya Bapak Ibu sadayana luar biasa, bahwa iblis itu sudah punya rencana-rencana. Salajengna, ahlul ghaflati lahum alamatun. Orang-orang yang ghaflah itu, orang-orang yang lalai itu memiliki ciri, memiliki tanda. Anu kahiji, at-takasulu anit ta'ati, bermalas-malasan dalam hal melakukan ketaatan. Atau bisa diartikan sering menunda-nunda kebaikan. Bapak Ibu sadayana, kengeng henteu salat duhur jam 3. Boleh tidak? Ayeuna asar teh kan tabuh 3 langkungnya. Kengeng teu salat lohor tabuh 3? Kengeng teu kengeng? Kengeng. Nah, da waktosna keneh. Cuman yang menjadi permasalahan ketika kita sholat jam 3, apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi dasarnya? Lamun kitu mah misalkan Bapak Ibu sadayana teh aya pasien ye kagok nya, lamun teu ditulungan bakal maut. Matakna Bapak Ibu sadayana fokus kadinya. Tiasa dikantun, sabab lamun dikantunkeun pasti berakhir dengan kematian secara syariat. Kemudian ibu fokus kadinya. Kemudian anu hiji deui mah kan teu ahang keweh da ngedek jam 12:30. Cali kan gitu, nyawa HP karek jam 1. Tuluy kan seperti itu. Baru kemudian di jam 2:30 mulai riweuh. Tah eta mah tos benten. Nah, ciri orang yang lalai itu karena mengikuti hawa nafsunya, dia sering bermalas-malasan dalam hal melakukan ketaatan. Gitu. Jadi, Bapak Ibu sadayana, upami ibu ngantunkeun tabuh 1 siang, teh acan salat lohor bakal ditaros engke teh. Nah, ibu teh acan salat. Tapi upami kitu mah ibu ngantunkeun teh tabuh 11:30 da teh acan salat lohor, ibu mau ditaros. Matak upami bade ngantunkeun ka jam 11:30. Jadi kan sudah ada kewajiban, sudah masuk waktu sholat. Tapi kenapa belum ditunaikan? Berarti pada saat itu kita lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah. At-takassulu anit ta'ah. Anu kedua, istisgharul muharramati, menganggap kecil perkara-perkara yang diharamkan atau menganggap kecil segala bentuk pelanggaran. Di hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul mengatakan, innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Sesungguhnya orang mukmin itu yara zunubahu, memandang dosa-dosanya itu ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seolah-olah seperti ia sedang duduk di bawah satu gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihi, ia khawatir, ia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Tah perasaan orang mukmin mah Bapak Ibu sadayana, saur Nabi, mukmin mah mandang dosa-dosa kasalahan teh ibarat cicing di handapeun gunung, sieun eta gunung teh nibanan dirina. Patarosanana ada tidak perasaan itu di dalam hati kita?
Atau justru yang kedua, wa annal fajiro, adapun orang-orang yang durhaka, orang yang fajir itu yaro zunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Ia memandang dosa-dosanya itu taubahnya seperti seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya. Piraanan sakit. Da Allah mah lautan hampura. Allah mah Ghafurur Rahim. Piraanan ngabohong sakit. Pernah enggak? Kantos ente aya terlintas emutan sapertos gitu. Tahu pami dina hiji waktos orang menganggap bentuk pelanggaran atau sesuatu yang diharamkan ini ada sesuatu yang kecil, maka pada saat itu kita dihinggapi penyakit goflah. Karena bagi seorang mukmin, sekecil apapun pelanggaran, ia takut jika seandainya di saat melakukan pelanggaran itu datang petugas Allah. Kan teu apanya Bapak Ibu sadayana, nalika orang nuju ngalakukan perbuatan maksiat, ujug-ujug sumping petugas Allah pencabut nyawa, kinten-kinten orang bade kumaha. Dan orang yang hidup menyaksikan, geuningan si bapak ieu teh geuningan pagaweanana gitu. Padahal hanya saat itu dia sedang melakukan perbuatan maksiatnya. Tapi orang-orang yang masih hidup akan berkesimpulan geuningan pagawean orang teh jiga kitu. Nah, kebiasaan. Gitu. Jadi jangan pernah terpikir untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, khawatir pada saat itu datang petugas Allah. Anu katilukna, ciri orang yang dihinggapi penyakit goflah itu hubbud dunya, terlalu senang dengan urusan dunia, ngagugulung dunia. Nah, ieu anu terakhir, materi nu terakhir, anu kedah disiapkeun ku urang mah. Subulul wiqayati min da'il ghaflah. Jalan-jalan untuk berlindung, menyelamatkan diri dari penyakit goflah. Anu kahiji, zikrullahi ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Di Quran surat Al-A'raf ayat 204, wadkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Di permulaan ayat Allah memerintah untuk senantiasa menyebut mengingat Allah. Di akhir Allah mengingatkan wala takum minal ghafilin. Artinya orang yang lalai itu dia tidak ingat kepada Allah. Dina salah sayos hadis, dina salah sayos hadis kursi Allah meninggalkan ana ma'a abdi bi ma taharakat bi syaf, ana ma abdi bi ma zakaroni wa taharakat bi syafatahu. Aku akan senantiasa membersamai, menyertai hambaku, ma zakaroni, selama hambaku itu senantiasa berzikir mengingatku, wa taharakat bi syafatahu, dan bibirnya senantiasa digerak-gerakan untuk mengingatku. Bapak Ibu sadayana, aya salah sayos doa anu tara dikantunkeun ku Rasul. Nyaeta doa memohon afiat. Hiji waktos paman Nabi Al-Abbas sumping ka Rasul, ya Rasul, ajari aku sesuatu yang dengannya aku akan memohon kepada Allah. Nabi kemudian mengatakan, sallallahu afiyah, mintalah afiah kepada Allah. Setelah beberapa hari tidak berjumpa dengan Nabi, kemudian di hari esoknya Al-Abbas menemui Nabi, mengajukan pertanyaan yang sama. Nabi kembali mengatakan sallallahu afiyah, mintalah afiah kepada Allah. Anu seringkan orang itu cing sehat wal afiat. Ada doa, kata Ibnu Umar, Nabi itu tidak pernah meninggalkan doa ini di waktu pagi dan petang. Nu hafal doa nanti.
Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an ubtala min tahti. Apa? Ainu kantos ngadangu doa ieu. Atos nembe. Pernah dibaca? Atau bade dibaca kumaha data apa? Doa ini kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Setingkat Nabi saja yang maksum terpelihara dari dosa senantiasa meminta ini. Dan dibacanya pun tidak hanya satu kali, tapi 2 kali, 2 waktu, pagi, waktu subuh, dan di waktu petang, di waktu sore hari. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afiyah. Afiat. Naon afiat teh? Kadek sanes kapiatnya. Apa itu afiat? Nah, sehat belum tentu afiat. Seperti halnya tadi, lahum qulubun, mereka memiliki hati, tapi la yafqahuna biha. Hatinya secara anatomi sehat, tapi tidak yafqahuna. Matanya bisa melihat, tapi tidak bisa melihat. Maka pada saat itu tidak afiat. Gitu. Jadi yang disebut afiat itu mudah untuk melakukan kebaikan lah, ringkas nama gitu. Mudah untuk melakukan kebaikan dan ringan untuk meninggalkan kemaksiatan. Gitu. Nabi meminta itu. Allahumma inni as'alukal afiyata. Oke, kesimpulan di pasihannya doa anak gitu ya. Di DKM di dia kesimpulan dikintunkeun doa. Dan doa ini Nabi baca di waktu pagi dan di waktu petang. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Keluarga didoakan. Gitu. Allahumma astur aurati, ya Allah tutup aib-aibku. Tutupi kesalahan-kesalahanku. Simkuring tiasa cumaros di dieu kulantaran Allah tutup aib-aib simkuring. Upami Bapak Ibu sadana uningan aib simkuring pangintenan moal didangukeun. Ya. Sok di saha di dieu jalmina anu teu kantos ngalakeun kasalahan. Pasti semuanya melakukan kesalahan. Dan orang yang ada di dekat kita, orang yang ada di samping kita, mereka tidak tahu kesalahan apa yang sudah kita perbuat. Dan Allah itu tutup. Dan jangan pernah sekali-kali ketika Allah tutup kesalahan kita, lantas kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Kan aya jalmi teh kitunya. Nya simpuring mah nyebutna teh belegu gue kan gitu. Jalmi anu ngalakukeun perbuatan nya nu kamari teh geunan anu rame geuningan. Anu anak pejabat naon eta teh? Pajaknya. Kan di video, tos di video di kumaha? Nya di-upload disebar luaskeun. Padahal lamun nya mah rek nyiksa, geus we nyiksa kan gitu. Tong make jeung dia apa jadi batul teh arapa, jadi beunang. Gitu. Nah, itu kan aib gitu. Dan Nabi saja yang terpelihara dari dosa senantiasa meminta Allahumma astur aurati, ya Allah tutup aib-aibku, tutupi kesalahan-kesalahanku. Tingkat Nabi urang kasalahanna sakumaha? Dijamin masuk surga? Terpelihara dari dosa? Tapi anehnya kita tidak hafal doa itu. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk supaya dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku ditutupi oleh Allah. Ya, isin atuh ku Rasul. Ya. Sok, kayak kusimkeun yang dipasihannya gitu. Ka Bapak DKM. Apalkeun. Satos diapalkeun, baca. Kemudian ajari keluarga-keluarga kita.
Nu kedua, cara agar supaya kita terbebas, terpelihara dari penyakit goplah, qiraatul Qur'ani wa tadabburuhu. Membaca Al-Qur'an dan mentadaburi makna-maknanya. Bukan hanya sebatas semangat untuk menghatamkan sakedap di bade Ramadan. Setiap masjid, setiap orang pasti berlomba-lomba ingin menghatamkan Al-Quran. Bahkan ketika hatam itu pasti aya tuangan. Tapi patarosanana, sudahkah kita berlomba untuk memahami ayat Quran itu? Sudahkah kita berlomba untuk mengamalkan ayat-ayat Quran itu? Tiap jalmi, tiap masjid aya kan itu nu tadarus enggal teh sumanget dina maca dina ngahatamkeun mah itu. Bahkan tidak sedikit masjid-masjid yang mengadakan upami di 10 hari terakhir itu kan 10 hari terakhir waktu itikaf itu satu Quran selesai ketika sholat tarawihnya. Ide bade nyobian? Pada KM? Bade nyobian mah? Sawengi sajus. Alhamdulillah di itu di Masjid Simkuring di itu di Majalaya aya 2 jalmi anu hafid Quran. Jadi ku Simkuring dibagi 2 kloter, Pak, Bu. Upami salat tarawih teh. Upami di 10 hari terakhir itu dibagi 2 kloter. Kloter yang pertama itu sehabis salat Isya langsung etamah biasa. Tapi nanti di jam 1 itu gelombang yang 1 hari 1 malam 1 juz. Di upami ngawitan jam 1 itu selesai dengan jam 3 atau setengah 4. Gitu. Badai nyobian? Ulah? Badai nyobian? Da nu capek teh Bapak Ibu sadayana rakaat kahiji hungkul. Kadituna mah. Jadi Bapak Ibu sadayana patarosanana setiap Ramadan surat yang dibaca adalah itu saja. Lamun ayeuna aya imam, aya ustad anu bacaana panjang, jamaah teh langsung atanapi minggu berikutnya dicirian. Ah si ustad ieu mah pada kaem enak jadwal salat. Ustad anu maka masjid gitu. Hampir setiap masjid seperti itu dan jamaahnya tidak mau berubah. Ya. Beres tuh, Bu. Ayo mah di Majalaya we kan gitu. Simkuring kantos ngisi salah sayos masjid di padahal raraosan gitu nya tos di pondokeun An-Naba teh 40 ayat dibagi 4 rakaat. Enjingna DKM ngawe Ustaz cenah aya jamaah nu protes panjang teuing. Itu. Jadi kedah kumaha atuh? Apakah kita sebagai seorang imam harus mengikuti terus keinginan makmum? Jadi rek iraha ningkatna atuh ibadah teh. Tidakkah kita malu ketika Umar Ibnul Khattab memerintah 2 imam agar supaya mengimami orang-orang. Bahkan di hari-hari terakhir itu si jamaah itu sudah tos mun cekasan teh kilah kan gitu. Ieu teh bakal bisa sahur moal. Sampai-sampai di antara kami ada yang memegang tongkat, tapi jamaah henteu protes. Gitu. Sok cobian di dieu geura. Nya An-Naba sarokaat An-Naba itulah. Kan juz 30 teh kan lumayan seueurnya gitu. Sarokaat An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at. Rakaat katilu Abasa, rakaat kaopat at-takbir. Simkuring yakin pas dina rengse salam tos mulai ya. Langsung malibir sebagian. Gitu. Tapi sok dicobian. Gitu. Cobian. Ya, ada tidak keinginan. Dan kalau jadi simpulnya maki Bapak Ibu sadayana
Nah orang nepikeun ka ayeuna salat tarawihna jiga kitu da kulantaran ti kapungkur ku kolot urang diajarkeunna jiga kitu. Cobi lamun ayeuna mulai dirubah. Engke mah lamun aya imam anu bacana ponok urang protes. Padekaen tong dijadwal deui imam-imamna bacana paronok. Biasa teu jiga kitu. Biasa teu. Oh. Nyai majus 30 heula we kan itulah. Bacaana surat Sabihis gitu. Ya, Al-Ghasyiyah gitu. Ga ieu mah kan aya rajeun maca surat Al-Baqarah ayat kahiji hungkul. Eta mah ngareureuwas makmum. Ya, Allah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wah, kabayang. Juk Allahu akbar. Alhamdulillah itu. Boleh? Boleh. Ya, itu. Ngan naon tujuanana gitu. Dia qiraatul Quran wa tadabbur. Membaca Al-Quran dan memahaminya. Ketika kita sering mendengar bacaan Quran, matakna ieu pangintenan PR kanggo masin-masin teh. Ketika menghadirkan imam, sok da upami imam nak bacaan raoseun mah da yakin. Bacaan surat nu panjang teh moal karos pendek. Terus nya keur mah ieu mah bacaana gagego kan gitu. Panjang pondokna teu merenah. Maca surat Al-Ikhlas oge kan itu ni asalami. Ari kitu mah imamna bacaanana raoseun, mahrajna laras gitu. Nalika maca surat Sabihis teh Al-A'la teh damel karos pendek atuh. Ya. Itu. Sok sobian kan itu sok sobian. Mumpung masih keneh aya. Sok da sim kuring di ditu Bapak Ibu sadayana leres upami jamaah kawit nama opatan 5an pas begitu beberapa hari kemudian itu sampai ke 1 sam. Jadi ada sekitar 21 orang sehari 1 juz. Sim kuring kantos janten imam jadi henteu nyanak henteu salat tarawih bada salat isya tapi di malamna jam 1 di jam 1 dugeun ka tabuh 3 gitu 2 jam. Bilih hoyong anu langkung mantap biasa angkat ke Habibur Rahman. Jadi ke Habibur Rahman itu dari jam 1 bisa berakhir sampai jam 4. Gitu. Ya. Katilu Bu. Teraskeun tos wong itu nya. Ad-du'a'u wa tadarru ilallahi ta'ala. Cara agar supaya kita terbebas dari goplah itu adalah memohon dan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Aya doa anu kantos diajarkeun diwasiatkeun ku Rasul Muad bin Jabal. Ya Muad, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Muad, jangan kau tinggalkan selesai engkau salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku ala zikrika untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan agar supaya beribadah yang baik dan benar. Jadi orang tiasa zikir, orang tiasa syukur, orang tiasa ibadah anu leres teh eta kulantaran pitulung ti Allah. Bukan semata-mata karena kita sehat. Nu ka opat ieu ubarat obat anu langkung mujarab al-iktsaru min dzikril maut. Sering-sering perbanyak mengingat kematian. An Hani'in Maula Utsmana, dari Hani Maula Utsman. Qala ia berkata, karena Utsman bin Affan, keadaan Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin, ketika ia berdiri di samping satu kuburan, ia beki, ia senantiasa menangis, hatta yabulla lihyatahu, sehingga janggutnya itu basah. Faqila lahu, kemudian ada sahabat yang bertanya, tadkurul jannata wan nar wala tabki. Ketika dijelaskan tentang surga dan neraka,
Wala tabki, tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hada, tapi ketika engkau berdiri di depan kuburan, di samping satu kuburan, justru malah engkau menangis. Ada apa ini? Qala, Utsman kemudian mengatakan, inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul itu bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah, merupakan fase pertama di antara fase-fase kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu, maka jika seandainya selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka fase-fase berikutnya itu akan jauh lebih mudah. Wa in lam yanju minhu, akan tetapi jika tidak selamat menghadapi alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka fase-fase berikutnya itu akan jauh lebih berat. Wa qala Rasulullah, dan Rasul pun mengatakan, ma ra'aitu mangzuran qattu ila wal qabru afdalu minhu. Kata Rasul, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih buruk daripadanya. Gitu. Jadi opat cara anu tiasa dilakukan ke urang, senantiasa mengingat Allah. Nu kadua, baca Al-Qur'an dan pahami maknanya. Yang ketiga, memohon kepada Allah. Salah satunya dengan berdoa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang keempat, perbanyak mengingat kematian. Maka dengan cara ini, insya Allah kita akan terbebas dari goplah. Pangna kajongjonan ngurus dunia teh kulantaran poho maut. Tapi lamun gitu mah inget maut. Emot kan gitu. Satu waktu upami hiji misalkan wengi ayeuna bapak sareng ibu mulih ti dieu dongkap ka bumi merenung tentang kematian. Meureunnan urang teh moal kajongjonan teh kana anaknya. Yang kita khawatirkan bukan anak kita nanti akan makan apa. Karena makan anak kita, kebutuhan anak kita itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi anu kedah diemutan mah kumaha nasib urang engke. Kumaha nasib anak orang 100 orang teu aya, nah masih keneh ngalaksanakeun salat atan lebih itu. Itu yang harus kita pikirkan. Cak sakitu pangintenan Bapak sadayana teu karaos 9:30 kirang 5. Mangga bilih daya patarosan. Daya cakap lahnya gitu. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring umum kanggo ihwal iman sadayana. Mudah-mudahan ieu sakali di sanes bade ngasehatan, tapi ieu mah sejak ngamuhasabah simkuring ngan ngajak ka Bapak Ibu sadayana. Akhirul kalam aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.